Dalam konteks inilah Rasul Yohanes diberi penglihatan atau wahyu untuk menuliskan surat menghibur jemaat bahwa kelak mereka akan dibebaskan dari segala derita dan mereka akan menjadi pemenang dari musuh-musuh. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam pembacaan yang kita baca saat ini, wahyu yang diterima Rasul Yohanes adalah ia mendengar suatu suara yang nyaring di surga yang berkata dalam ayat 10, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Suara yang terdengar di surga itu adalah suara nyanyian kemenangan dan penghiburan kepada umat bahwa suatu waktu tiba pemerintahan Allah sehingga iblis dikalahkan dan iblis dilemparkan ke bumi. Karena iblis ini kerjanya siang dan malam di surga mendakwa umat manusia, mengatakan di hadapan takhta Allah bahwa umatmu melayani engkau hanya untuk kepentingan sendiri. Itu dakwaan iblis siang dan malam di hadapan Allah, dan saatnya iblis dikalahkan di surga dan ia dilemparkan ke bumi. Dan ketika iblis berada di bumi, ia tidak bisa tidak menerima kekalahan begitu saja, dan ia tidak mau berhenti melakukan pekerjaannya yang jahat. Iblis masih terus melancarkan serangannya dengan tidak henti-hentinya kepada para pengikut Yesus. Dia mau menghancurkan gereja Tuhan. Ia mau terus menggoda umat pengikut Yesus agar ia tergoda dalam jerat iblis untuk melakukan dosa. Dalam ayat 12b dikatakan, "Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Dalam waktu yang singkat iblis melakukan aksinya. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Kita bayangkan susindo singa lama mak rupa tahu. Begitu kejamnya dan kerasnya gerakan iblis bagi umat percaya. Saudara-saudara seiman dalam Tuhan, sekalipun iblis terus beraksi di dunia dan telah kalah di sorga, tapi umat Allah yang percaya dan setia pada Yesus sudah dan akan menjadi pemenang di sorga dan di bumi. Iblis kalah oleh beberapa faktor. Sesuai tema kita saat ini, dikatakan darah anak domba yang memenangkan. Ini di dalam ayat 11 diambil kalimat itu, "Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba." Artinya dasar kemenangan orang percaya mengalahkan iblis adalah karya penebusan Yesus yang sudah mengorbankan darahnya di atas kayu salib, yang mengalirkan pengampunan dosa bagi umat yang bertobat dan yang percaya padanya. Sehingga setiap orang yang percaya dan bergaul, berpaut serta bergantung kepada Yesus, ia mampu melawan, mengatakan tidak pada godaan iblis, tidak terpengaruh oleh pengaruh iblis. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi." Dari ayat ini menjelaskan bahwa Yesuslah pemegang kuasa, termasuk kuasa mengalahkan iblis, membuat iblis bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Sehingga setiap umat yang percaya dan setia pada Tuhan Yesus, ia pun pasti pemenang dari pengaruh atau kuasa iblis. Selanjutnya, faktor kemenangan umat Allah dari kuasa iblis juga di dalam ayat 11 bagian B, karena oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Yang dimaksud mereka di sini adalah para martir, orang-orang yang mengabarkan Injil setia sampai mati, menyampaikan kesaksian firman Allah bahwa keselamatan hanya dalam pengorbanan darah Kristus. Dan mereka menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih memikul salib. Mereka rela mati daripada menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Mereka setia melayani dalam duka. Mereka menjadi martir Kristus. Salah satu di antaranya seorang bernama Ignatius. Ignatius ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Dia seorang uskup di Antioquia. Ia berprinsip bahwa lebih baik ia mati daripada menjual imannya. Ia tidak takut lagi pada kematian sebab memiliki pengharapan akan keselamatan kekal. Suatu ketika uskup Ignatius dihadapkan pada kaisar. Ia ditanyai oleh kaisar demikian. Kata kaisar, "Siapakah engkau, hai orang jahat yang tidak menaati titah atau perintah?" Lalu dengan tenang Ignatius memberi jawab, "Janganlah menyebut jahat orang yang membawa Tuhan dalam dirinya. Akulah Ignatius, pemimpin orang-orang yang sekarang berdiri di hadapanmu. Kami semua pengikut Kristus yang telah disalibkan bagi keselamatan umat manusia. Kristus itulah Tuhan kami dan Ia tetap tinggal dalam hati kami dan menyertai kami." Dengan mendengar penjelasan ini, kaisar sangat marah. Lalu Ignatius diperintahkan oleh kaisar untuk dibelenggu dan disiksa, lalu dimasukkan ke dalam kandang singa-singa yang lapar. Sebelum Ignatius dihukum ke dalam tempat singa, ia sempat menulis sepucuk surat kepada jemaat yang isinya demikian. "Saya menuliskan kepada semua jemaat dan memesankan agar semua mengetahui bahwa saya rela mati untuk Tuhan. Biarlah saya dimangsa binatang-binatang buas, karena melaluinya saya dapat mencapai Tuhan. Saya adalah gandum Tuhan. Jika saya digiling oleh gigi binatang-binatang buas, kiranya nyatalah bahwa saya roti yang murni. Lebih baik merangsang binatang buas untuk menjadi kuburanku, agar tidak ada yang tersisa dari tubuhku, dan dengan demikian saat aku tertidur saya tidak menjadi beban bagi siapapun. Saya menjadi murid Kristus yang benar bila dunia tidak melihat tubuhku lagi. Berdoalah kepada Tuhan agar saya melalui semuanya itu." Itulah isi surat kesaksian seorang martir Tuhan. Dan kesaksian mereka ini iblis dikalahkan. Terbukti bahwa Injil Tuhan tak pernah putus setelah kematian mereka. Tetapi Injil Kristus terus tersebar sampai ke ujung dunia dan sampai kepada kita di jemaat Mentari. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, marilah kita memahami bahwa iblis sudah dikalahkan di sorga. Hanya saja iblis masih ada di bumi yang setiap saat mau menghancurkan kita, jemaat Tuhan, dan kita pengikut-pengikut Tuhan. Karena itu marilah kita dengarkan pesan dari Efesus 6 ayat 11 dikatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Perlengkapan senjata Allah harus kita kenakan, yaitu berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cerahkan keadilan, kakimu berkatutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman. Perisai dalam bahasa unta. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan
untukmu adalah seperti helm atau topi. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Itulah perlengkapan senjata rohani agar di dunia ini kita tidak ditembusi oleh musuh kita, yaitu si jahat, si iblis yang setiap saat meraung-raung mau menjatuhkan kita ke dalam dosa. Siapa yang lengah dan senjata rohaninya tipis atau kurang, bahkan tidak ada sama sekali senjata rohaninya, maka dialah sasaran atau mangsa si iblis, bahkan menjadi anak buahnya iblis. Saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara di jemaat Mentari tidak akan mau menjadi sasaran iblis. Karena itu, mari pertebal, perkuat, permantap persenjataan rohani milik saudara seperti yang sudah diuraikan di atas. Yakini bahwa di dalam Kristus Yesus saudara adalah pemenang. Di luar Kristus saudara mengalami kekalahan. Kini saudara diperhadapkan pada pilihan menang atau kalah. Jadilah pemenang dalam Tuhan dan taklukkanlah iblis di bawah kaki salib Kristus. Amin.